Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ta'ala wa ta'ala wa ala tawfiq wa nafa'u wal ibadah wal istifadah wal ma'rifat tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala ila wa ila al-khair Allah wa sila wa ma'rifat wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, kita masih membahas kitab Adabul Jum'ah, adab-adab yang harus ditempuh dalam menjalani hari Jumat dan menjalankan sholat Jumat di paragraf terakhir ya. Halaman 92. Fa'idza qala al-alif wa rafa'a bi bidaraihi. Fa'idza qala'a 'alaika subhu fartasil. Jika terbit matahari, jika terbit waktu subuh, terbit fajar di hari Jumat, fartasil, maka mandilah kamu, karena mandi Jumat itu disunahkan. Mandi Jumat itu disunahkan setelah terbit fajar hari Jumat, berbeda dengan mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bisa dilakukan di malam hari raya. Sedangkan hari Jumat harus dilakukan ketika terbit fajar subuh di waktu Jumat. Fartasil, maka mandilah kamu. Nah, perintah fartasil, mandilah, adalah kalimat perintah. Perintah ini termasuk wajib atau termasuk sunnah. Fa'inna husla yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhkalimin aisyah bintul mu'akad. Sesungguhnya mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib ala kulli muhkalimin, bagi siapa yang sudah akil balik. Siapa yang sudah akil balik wajib. Aisyah bintul mu'akad. Nah, Imam Ghazali kemudian menjelaskan apa yang disebut dengan wajib di sini. Yang dimaksud dengan wajib di sini bukan wajib dalam arti fardu, tetapi yang dimaksud wajib di sini tabitun mu'akkadun, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan, jangan sampai kita meninggalkannya. Mandi di hari Jumat. Kenapa Imam Ghazali menggunakan kata wajib kemudian tabitun mu'akkad? Karena memang ada perbedaan di antara ulama tentang hukum mandi Jumat ini. Sebagian ulama mewajibkan karena berdasarkan beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ghusl yaumil jum'ah wajib ala kulli muhtalimin." Ada di dalam riwayatnya seperti itu. Nah, karena di dalam hadis ada kata-kata wajib ala kulli muhtalimin. Rasul mengatakan wajib bagi setiap orang yang akil balik. Kemudian timbul perbedaan di antara para ulama atas hukum mandi Jumat ini. Nah, Imam Ghazali membawa kalimat ini ke dalam kitab Bidayahul Hidayah, sekaligus menjelaskan apa yang dimaksud wajib di dalam riwayat itu, yaitu tabitun mu'akkad. Jadi dia menjelaskan pendapatnya mengenai mandi hari Jumat ini, dan masih banyak alasan-alasan yang lain kenapa hukum mandi Jumat itu sunnah, bukan wajib. Summa tazayyan bi thiyab al-bid. Lalu setelah kamu mandi, berhiaslah kamu dengan mengenakan pakaian yang berwarna putih. Fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya pakaian yang putih-putih itu adalah pakaian yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbu thiyab. Jadi ketika hari Jumat, buat pakaian yang khusus, sediakan pakaian yang khusus. Kopiah warna putih, baju warna putih, sarung juga warna putih. Kalau menggunakan gamis warna putih. Kalau menggunakan syal warna putih. Semua yang serba putih. Ustaz, saya tidak punya sarung putih, ya sudah pakai baju yang warna putih. Hasil pakaiannya ada warna putihnya. Sunnah hukumnya. Wastamil minat-tib atyab indah. Dan pakailah pewangian yang paling wangi yang kau miliki.
khususnya di hari Jumat, karena ini memuliakan hari Jumat. Bagaimana kita diperintahkan memakai pewangian yang paling wangi. Nabi Muhammad SAW dia itu gemar sekali menggunakan pewangian, padahal badannya sudah wangi. Badan Nabi Muhammad SAW itu harum, tapi di atas badannya yang telah harum itu baunya harum sekali. Kalau Rasulullah SAW itu lewat di satu jalan, disebutkan manusia akan tahu ini jalan baru dilewati oleh Rasulullah SAW karena bau-bau yang tertinggal. Rasulullah baru lewat. Ini ada cerita yang riwayat yang banyak sekali mengenai bau badan Rasulullah SAW dengan harum. Tapi di samping itu Nabi menyukai wanginya. Ini apa sering menggunakan minyak wangi Rasulullah SAW. Kemudian apa lebih-lebih lagi dari Jumat disunahkan. Wabaligh fi tanzifi badanika, dan bersihkan badan kamu di hari Jumat ini lebih daripada hari-hari selain hari Jumat, dengan cara bil halqi wal qassi wat tadlil, dengan cara mencukur rambut di badan kita ini yang terlalu panjang, atau kalau halq itu mencukur habis, atau minimal terutama kumis sudah mencukur habis. Kumis kalau jenggot sudah disunahkan, kalau kumis disunahkan kita mau mencukur habis kumis kita. Tapi kalau jenggot, sebagian ulama memakruhkan, sebagian mengharamkan. Jadi jenggot ini sebagian ada yang mengatakan sunnah memakai jenggot, sebagian ada yang mewajibkan. Jenggot itu apa sih? Jenggot itu yang tumbuh di dagu. Tapi kalau arit ini cambang. Kalau cambang hukumnya tidak wajib. Tapi kalau jenggot hukumnya wajib. Kumis sebagian menyunahkan untuk dihabiskan. Qassi, atau kalau tidak kami tidak mau menghabiskannya, potong, jangan sampai terlalu panjang kumis kamu. Karena di dalam Islam, di antara kebersihan atau fitrah Islam, kumis itu tidak boleh dibiarkan panjang sampai mencapai bibir. Tidak diperbolehkan. Kumis mencapai bibir itu dimakruhkan, bahkan di dalam riwayat disebutkan siapa yang kumisnya sampai terkena bibirnya, maka dosanya akan berat. Dosanya akan berat. Kalau sampai bibir dipotong kumisnya. Ini menunjukkan Islam itu mengajarkan kerapian, mengajarkan kebersihan. Wasiwak atau tadlil juga memotong kuku. Minimal di hari Jumat itu kamu potong kuku. Wasiwaki, menyediakan siwak untuk membersihkan gigi. Kita sudah bahas tentang itu siwak. Wasairi anwa'in nadhafati wa tathhiril ra'ihah, dan segala hal yang berkaitan dengan kebersihan dan berkaitan dengan kewangian atau bau yang harum. Kemudian bakir ilal jami', lalu berangkatlah di awal waktu menuju ke Masjid Al-Jami'. Di awal waktu itu sampai kapan? Awalnya kapan? Awal waktu berangkat ke Jami' itu kapan? Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, dalam riwayat disebutkan orang pergi ke Masjid Jami' untuk sholat Jumat bawa bendera. Bawa bendera itu lilin. Kita kalau lihat ada orang pergi ke masjid untuk Jumat bawa bendera. Berangkatnya dari sepertiga akhir malam. Mereka tidak keluar dari masjid sampai selesai sholat Jumat. Itu sebabnya khutbah Jumatnya Nabi tidak pernah panjang, karena yang hadir itu dari sepertiga malam. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud,
Bid'ah yang pertama kali terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah orang datang ke masjid waktu duha untuk sholat Jumat. Waktu duha itu sudah bid'ah. Bid'ah yang pertama kali terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang berangkat ke masjid sholat Jumat waktu duha. Nah, kalau kita sekarang khotib sudah naik mimbar, kita ngomong di depan. Kita masih merokok di depan masjid. Kapan masuk masjid? Khotib turun mimbar kita. Kalau di zaman ini kita khotib sebelum naik ke mimbar kita sudah masuk di dalam masjid, itu sudah bagus. Tapi kalau kita mau beruzlah khusus di hari Jumat, dari mulai pagi sampai Jumat saya mau tinggal di masjid. Apa yang dilakukan di masjid? Bukan lihat HP. Yang dilakukan di masjid, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Was'a ilaiha, dan bergegaslah kamu menujunya, menuju untuk sholat Jumat gitu ya. Ada hayat kamu bergegas menuju ke Jumat itu dengan penampilan yang baik, wassakinah, dan dengan langkah yang tenang. Karena as-sakinah wal waqar itu juga disunahkan dalam perjalanan seorang hamba menuju ke masjid. Rasulullah pernah menjelaskan seseorang yang lari mengejar takbiratul ihram bersamaan. Dia lari mengejar satu rakaat sampai masuk ke masjid, tergesa-gesa dia karena tergopok-gopok, tergesa-gesa dia masuk ke sholat dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal. Sama Nabi diingatkan agar berjalan dengan as-sakinah wal waqar. Itu lebih dipentingkan daripada kamu mengejar satu rakaat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika dia mau mengejar satu rakaat bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi dia keluar dari rumahnya di pagi hari mau sholat subuh. Di depannya ada seorang tua Yahudi, tua renta, jalannya satu-satu. Karena merupakan adab orang yang lebih muda tidak mendahului orang yang lebih tua. Dia karena menjaga adab, sehingga dia jalan pelan-pelan. Jalan ini orang tua. Kita kalau ada orang tua jalan di depan kita langsung kita lewati. Kenapa? Memperlambat jalan ini. Apalagi kalau turun tangga, naik tangga, kita langsung berburu-buru mau melewati. Kenapa? Ini menghambat waktu saya. Sayyidina Ali ini mau mengejar satu rakaat bersama Nabi. Dia keluar, ada orang tua ini. Dia jalan di belakangnya pelan-pelan sampai ke masjid. Nabi masih dalam keadaan rukuk. Dia masuk ke sholat, rukuk bersama Rasulullah SAW di dekat satu rakaat. Kemudian Rasulullah SAW lalu Nabi berkata, wahai Ali, gara-gara kamu menjaga adabmu tadi dengan orang tua, aku dari mau angkat badanku dari rukuk waktu sholat, Jibril datang menahanku. Ditahan saya, Jibril ditahan punggungnya Nabi Muhammad SAW dan bisa bangun Rasulullah SAW sampai Sayyidina Ali dapat satu rakaat baru bisa tidak karena menjaga adab. Nah, jalan sakinah wal waqar, jalan dengan tenang itu merupakan etika seorang mukmin. Kecuali kalau memang diperlukan untuk lari. Tapi kalau tidak diperlukan untuk lari, menjaga jalan dengan tenang itu lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda mengenai berangkat ke Jumat di awal. Man raha ila al-jumu'ati fi sa'atil ula fa ka'annama gharraba badanatan. Siapa yang berangkat ke Jumat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia mengorbankan unta. Wa man raha fi sa'atil tsaniyah fa ka'annama gharraba baqaratan. Siapa yang berangkat di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia mengorbankan kepalanya menyembelih sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama daraba kabshan. Siapa yang berangkat ke sholat Jumat
di waktu ketiga, maka seakan-akan dia itu dapat pahala berkorban kurban. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, siapa yang berangkat di waktu yang keempat, dia masuk khatib naik mimbar, ya. Sudah paling dekatnya khatib naik ke mimbar. Faka'annama qarraba dajjatan, seakan-akan dia dapat pahalanya kurban ayam. Nah ini waktunya kapan ini? Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang pergi sholat Jumat di waktu yang kelima, faka'annama ahya baydatan, seakan-akan dia itu memberi hadiah, dapat pahalanya memberi hadiah satu butir telur kepada orang. Kalau kita dapat telur terus kita pernah korban onta. Nah ini bagaimana ngatur waktunya? Dari pagi itu dibagi 5, dari mulai terbit fajar sampai azan zuhur dibagi 1/5. Nah kalau kamu di 1/5 awal, ya berarti kamu seperti korban onta pahalanya. 1/5 kedua berarti kamu seperti korban sapi. 1/5 ketiga kamu seperti korban kambing. 1/5 keempat kamu seperti korban ayam. 1/5 yang terakhir kamu seperti dapat pahalanya membeli telur satu kepada orang lain. Nah kemudian fa'idha kharaja imam, tapi setelah imam itu keluar, karena disunahkan, sebetulnya disunahkan imam sholat Jumat itu yang menjadi khatib Jumat. Nah, ketika imam keluar, maksudnya keluar di sini imam masuk. Imam keluar, kenapa kok disebutkan ya imam keluar? Karena imam itu punya pintu masuk dari mihrab. Jadi imam keluar, maksudnya imam keluar ke mihrab, gitu ya. Maksudnya itu masuk ke dalam masjid, kemudian naik ke mimbar. Makanya kita dapati masjid-masjid yang tradisional, masjid yang lama itu pasti di posisi masjid itu ada tempat khusus buat masuknya imam. Karena seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau itu ada pintu, Rasulullah keluar dari pintu itu, tidak melangkahi, karena khatib itu justru dianjurkan datangnya naik mimbarnya ketika jamaah sudah penuh. Jadi ketika jamaah sudah penuh, Rasulullah itu keluar dari pintu langsung naik ke mimbar tanpa melewati barisan shaf jamaah. Nah, kalau imam itu sudah keluar, artinya khatib naik mimbar, tuyatis suhuf wa rufi'atil adlah. Malaikat yang nyatet itu lembarannya ditutup, malaikat di bawah, penanya sudah diangkat, sudah dimasukkan ke kantong, penanya sudah nyatet lagi malaikat. Wastama'atil malaikatu indal mimbar. Malaikat yang tadinya nyatet pahala itu semuanya kumpul di mimbar, yastami'una dzikra, mendengarkan ceramah malaikat itu. Wa yuqal, dan disampaikan innan nas fi kullihim inda nadhari ila wajhillahi ta'ala ala dzikri bukulihim ila al-jum'ah. Sesungguhnya diriwayatkan bahwa manusia itu nanti softnya waktu dikumpulkan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan waktu memandang wajah Allah itu nanti orang bersoft-soft. Ada yang softnya pertama, ada softnya kedua, softnya ketiga, keempat, kelima, sampai ada yang di soft paling akhir sendiri. Lihat wajah Allah enggak? Lihat, tapi kenikmatannya berbeda yang soft pertama dengan soft terakhir. Yang soft pertama di tengah sendiri itu Nabi Muhammad SAW. Nanti yang kanan kirinya berbeda-beda. Dan yang di soft pertama pun saja ada bedanya. Apalagi yang di soft kedua, apalagi yang di soft ketiga. Ada riwayat menyatakan nanti kedekatan seseorang pada saat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat itu tergantung cepatnya mereka, bergegasnya mereka menghadiri sholat Jumat. Kalau dia bergegas menghadiri sholat Jumat, ini berarti ciri-ciri tadi memandang
ampuni dosa-dosa kita, ampuni kekurangan kita, dan dimudahkan kita untuk melaksanakan nasihat Imam Al-Ghazali, nasihat para ulama, nasihat dari Rasulullah SAW dari kitab Riyadhus Shalihin tadi yang disampaikan oleh akhina Ustaz Hasan Syaiful. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi najisatul maula dan zabiun hasan. Ya Rabbana atarafna bi annana taqamna wa annana asrafna wa asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli tauba wastur lana al-awrati wa amin lir-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina